namanya perdamaian dengan hantu itu. Kalau bahasa Dayak Timur itu nyuhuk nyembuh pendatuk penempuh. Itu namanya berobat begini. Kalau zaman sekarang kan kalau sakit sedikit rumah sakit. Nanti kalau di Dayak Timur zaman dulu tidak ada rumah sakit itu tadi. Obatnya pakai daun-daunan, dukun ini. Ada berdukun itu adalah yang pertama perlengkapan itu dari pulut, beras, kunyit, sirih, pinang, kapur. Itu alat ya. Nah, kemudian air, tuak. Itu alat untuk berdukun. Nah, kemudian bahan yang dipakai itu adalah bambu. Itu kebanyakan bambu dengan rotan. Daun ini daun sabang. Daun sabang ini dia itu kalau kita gosok ini ada getahnya hijau. Kalau ngobat orang itu getahnya ini sudah melekat ke badan kita, berarti kita itu bisa sembuh penyakit itu takut dengan getah ini. Itu menurut zaman dulu cerita ya. Kemudian di belakang ini ada namanya kelangkang. Kelangkang itu adalah permainan roh leluhur. Roh leluhur zaman dulu. Kalau orang berobat, kalau ada orang itu berarti itu dukun raya, dukun hayo. Sudah berdukun tadi sudah dibilang, kita ini dukun bahah. Dukun bahah itu adalah dijanjikan oleh roh nenek moyang. Oke, jadi teman-teman sekarang ini saya berada di sebuah perhelatan akbar termasuknya acara Gawe Dayak. Gawe Dayak yang dilakukan atau yang dilaksanakan di tengah-tengah perkampungan kecil di sini termasuknya. Ini masuk kampung apa deh kalau Entapang Kerunang, Desa Kampu. Oh, Desa Kampu. Jadi ini acaranya semacam Gawe Dayak gitu ya? Ini gawainya orang Hibun, khususnya orang Hibun yang dilakukan oleh 7 kecamatan, Ya. bahkan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Ketapang. Jadi perkumpulan orang Hibun nyatukan di sini untuk mengadakan berapa hari untuk kegiatan gawai orang Hibun, yaitu meningkatkan adat budaya, membangun tradisi. Ya, dalam ciri khas kayak kami ini adalah mengandalkan ritual, yaitu ritual bohing dohik tumbuh bahang. Artinya kami akan membangun, melihat, membuat ciri khas, membangun adat istiadat zaman dulu yang akan kami angkat. Oh gitu. Kalau Dayak, kemarin saya udah pernah masuk ke Dayak Kanayan, itu ada istilahnya naik dango, itu kan bagian dari istilah apa namanya, gawe adat Dayak juga ya. Kalau di sini disebut dengan? Kalau di sini mohi ke ompu asa. Mohi ke ompu asa. Mohi ke ompu asa. Iya, artinya adalah ini Pulau Tembawang ini adalah kampung asal penyebaran orang Hibun. Nah, jadi di sini adalah kampung pertama orang Hibun sebelum mencar-mencar ke 7 kecamatan tadi. Ya, makanya disebutkan dengan Mohi ke Ompu Asa. Begitu. Ya. Kalau mereka warga yang di sekitaran kampung sini, maksudnya yang Dayak Hibun sendiri itu, mata pencahariannya apa biasa? Kalau di sini pertanian sawit. Pertanian sawit. Sama berladang lah. Berladang. Mungkin kalau sawit kan baru-baru ini sekitar berapa bulan atau berapa tahun yang lalu. Sebelum ada sawit mungkin? Nore. Oh, rata-rata. Nore. Zaman dulu mungkin berburu juga. Berburu itu pasti. Pasti. Karena itu salah satu pencarian untuk mencari makanan atau pasti Zaman dulunya ya. Kalau kita sebut apa, kita di Dayak Kanayan ada nama bahasa Ahe. Apa itu sebutnya apa? Ahe berarti kan. Kalau di sini sebut apa? Oni. Oni? One. Oh, Oni. Oni. Kita misalkan saya mau pergi ke ladang. Kalau saya pergi Oko Konemu. Oko Konemu. Ladang artinya? Mu itu. Oh, gitu. Oko itu adalah saya, kone itu pergi. Oh, Kone pergi. Oku saya. Ya. Oh, ya. Apa tadi? Oni. One. Iya. Apa itu one? Jadi ini mereka yang dari beberapa kecamatan tuh ngumpul di sini ya. Ya. Diadakan dari tanggal 29 sampai tanggal 2. Sampai tanggal 2. Puncaknya di tanggal 2. Tanggal 2 nanti. Puncaknya tanggal 2 langsung ditutup oleh Wakil Bupati Sanggau. Begitu. Kemarin dibuka oleh Wakil Bupati Sanggau, tanggal 2 akan ditutup lagi oleh Bupati Sanggau. Begitu. Ini kalau boleh tahu yang di sebelah kita, di belakang kita ini bagian dari persyaratan. Betul, ini adalah salah satu peribu untuk wadah kami menjalankan salah satu ritual yaitu bayi tumbuh bahang. Bahkan di sini ada sebagian saja. Kayak kemarin kan ada di
masuk ke Nembawang itu ada pedagi. Nah, yang dijalankan oleh juru kuncinya kakek macan ini. Nah, terus ada berapa lagi pedagi yang di Panca. Panca itu menyambangkan menyanukan persatuan dan mengumpulkan orang-orang yang roh-roh leluhur. Begitu. Ini kalau boleh tahu yang ada di sini saya perhatikan ada kayak semacam apa keris juga ya? Ya. Keris. Ini melambangkan apa keris ini? Keris ini melambangkan artinya kami para dulu itu sebelum mengikuti tata cara adat, kami dulu dijajah atau disatukan oleh kerajaan. Oh, kerajaan zaman dulu begitu Pak ya. Jadi makanya sebagai pengkeras kami, jadi kami tidak boleh meninggalkan apa-apa yang zaman dulu, pasti kami akan bawa bangun kembali. Gitu. Biarpun ini bukan asli punya orang Hibun, kami ciri khas kami orang Hibun adalah apa? Ini, langsa. Oh, langsa. Kami tidak menggunakan keris, cuma keris ini sebagai simbol saja. Kalau ini langsa, inilah untuk ciri khas kami orang langsa Hibun. sama dengan parang, beda lagi. Beda. Gitu. Kalau ini kan salah satu. Mungkin kakek ini bisa menjelaskan lebih rinci. Lansa ini adalah pegangan leluhur zaman dulu. Jadi maaf ngomong ya, kita sekarang tidak ada zaman mengayau. Oh iya. Parang ini tidak bisa dikalahkan oleh mandau. Walaupun mandau atau keris. Kenapa ini bisa terbang? Saya bisa nerbang kali ini, tapi tak boleh sekarang. Bisa saya suruh terbang lansa ini. Kalau umpamanya saya tuh nebas leher orang itu, saya terbangkan dari sini, dia nebas. Zaman mengayau ini dipakai. Mengayu itu artinya membunuh manusia. Membunuh. Dari suku Dayak semua itu. Dayak membunuh Dayak. Oh gitu, zaman dulunya. Ya, karena itu makanya timbullah yang namanya gelar tu macan. Macan itu dia beda dengan panglima ya. Panglima itu kalau dia nyerang orang itu banyak rombongan. Kalau macan itu dia satu orang bisa ngabikan satu dusun atau satu desa. Dengan satu orang, cukup satu orang. Satu orang ya. Gitu. Karena itu namanya disebut macan. Dia tuh bisa meloncat tuh sampai 1 hektar. Kalau nenek moyang zaman dulu 1 hektar itu bisa dia loncat 1 kali. Nah itu ya, itu kekuatan Dayak Ribun zaman dulu. Maka Dayak Ribun itu utuh karena panglima macan itu banyak. 42 macan. 42 macan itu. Jadi macan itu tadi yang menunggu setiap dusun itu ditunggu 2 atau 3 macan. Ya supaya aman. Maka Dayak Ribun ini sekarang jiwanya sudah 42.180 jiwa. Maaf, saya potong. Tadi antara Dayak Hibun dengan Dayak Ribun ada bedanya enggak, Pak? Hibun dengan Ribun itu sama. Karena orang di luar menyebut Hibun itu Ribun. Karena kami di sini kan Hibun, makanya bahasa itu biasa bersambung. Oh, gitu. Menyatu, Ribun boleh, Hibun boleh, tapi nama aslinya Hibun. Ya, jadi kata-kata yang tadi saya sebutkan semacam apa bahasa sini apa namanya? Hibun. Ya, bahasa Hibun itu ya. Dan sama bahasa Ribun juga. Ya. Kalau orang pokoknya suku Dayak Kenayan bilang Ribun. Kalau kami asli orang Ribun itu Hibun. Jadi itu tergantung orang nyebut saja. Jadi orang itu sama. Karena cerita begini, Dayak Hibun ini berangkat dari Teluk Siam, Thailand. Saya pernah pergi ke Thailand tahun 79 melihat kesamaan itu, bahasa itu sama. Banyak O. Dayak Hibun ini banyak O, Omo, Oko. Nah, itu O semua banyak O nya. Kalau banyak O itu berarti Dayak Hibun. Jadi di Thailand sana banyak O nya. Jadi kita ini sama. Itu asli Dayak Hibun itu berangkat dari Teluk Siam itu 2 orang. Chuan Hi, Sian Bun. Maka ujung ini disatukan Hibun. Nama nenek dengan kakek. Begitu, Pak. Hi ini nama kakek, Bun ini nama nenek. Jadi gitu. itu. Jadi keberangkatan mereka tadi tidak bisa dijelaskan, mungkin 1 hari belum selesai cerita Dayak sampai sekarang itu tidak mampu saya ceritakan. Jadi saya menceritakan sebagai pedagi yang disebut pedagi ya. Setiap dusun Dayak Hibun itu tetap ada pedagi. Namanya pedagi itu? Pedagi itu bermacam-macam namanya. Ada yang namanya macan, ada yang pedagi itu dalam arti bahasa kita apa namanya? Pantak atau tugu. Oh, pantak ya. Pantak. Pantak itu tadi melambangkan roh nenek moyang kita situ ada. Pedagi itu adalah hubungan nenek moyang kita dengan Tuhan ya. Ada hubungannya, kalau umpan pedagi berarti kita berhubungan dengan Tuhan ya. Nah, setelah itu pedagi itu tidak bisa disebut orang menyembah berhala, itu bukan ya. Karena menyembah berhala ini itu sebenarnya di Dayak Ribun tidak ada. Tidak ada.
Karena zaman dulu itu disebut Hindu Kaharingan. Namanya zaman dulu ya. Mereka tuh bikin patung, bikin patak setiap kampung itu ada. Karena itu agama leluhur, bukan agama adat istiadat. Belum disebut agama. Ya. Adat istiadat leluhur, bukan agama. Karena agama dengan adat ini beda. Beda. Di Pedagi itu kita nyembah begini, tapi kita bukan nyembah patung ya. Nyembah roh leluhur. Sama dengan kita sembahyang di gereja. Di situ tertulis salib dengan gambar Yesus. Kita bukan nyembah salib dengan gambar Yesus. Kita nyembah rohnya. Roh leluhur. Namanya kalau bahasa Ibu itu Singyang. Singyang itu adalah roh leluhur yang tidak kelihatan. Kemudian dukun. Dukun ini bukan dikerjakan oleh orang sembarangan ya. Kalau bukan dititikkan oleh Tuhan, tidak bisa jadi dukun. Karena apa? Tuhan itu kan dia lebih tahu. Oh, saya buang ke sini ya karena kamu betul-betul suci, bersih dari apa saja yang ada di dunia, maka turunkanlah batu seperti batu putih, hitam, kuning, hijau. Itu menandakan dia tuh bisa jadi dukun. Ya, jadi untuk dukun itu tidak sembarangan orang. Tidak sembarangan. Tidak bisa kalau misalkan tidak ada semacam apa asal usulnya. Ya. Karena apa Jubata atau Tuhan yang memilihnya itu Ya. kita tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Jadi ini orang terpilih dari Oh Tuhan ya, istilahnya. terpilih Ya. dari Tuhan. Oke, makasih banyak Pak ya. Ya, Ini ya. dengan Pak siapa kalau boleh tahu? Mahidin Pundung, Mahidin Pundung, Ya. yang tadi disebut dengan Macan Budaya, Macan Kabupaten Budaya. Sanggau. Oh ya, istilahnya tetua adat atau Ya, ketua ritual ketua spiritual. Iya, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Oke, jadi itu sedikit gambaran tentang ritual adat yang dilakukan oleh warga Dayak Hibun atau Ya. warga Dayak Ribun. Ya. Ya, ini masuk di Kecamatan Bonti, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Nah, jadi prosesinya kurang lebih semacam yang kita lihat tadi, dari ada beberapa persyaratan yang ada di depan kita ini termasuknya. Nah, ini. Itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama.